Pembalap F1 kalau kita lihat off track atau di luar lintasan, memang terlihat kalem dan family friendly lah ya. Ya, gitulah pokoknya. Tapi kalau udah di lintasan dan berada di dalam mobil, pasti keluar dah tuh kata-kata mutiaranya dan emosian pastinya. Nah, kalian penasaran nggak sih mengapa hal ini dapat terjadi? Dari tipe friendly dan sunscreen mode bisa berubah menjadi sangar dan toxic mode jika sudah di lintasan. Nah, hal ini disebabkan oleh adrenalin. Nah, mungkin kalian penasaran nih, apa tuh adrenalin? Nah, adrenalin menurut sumber dari dokter ya, karena gue nggak terlalu jago IPA, tapi gue nemu ini di sumber dari internet. Adrenalin adalah sejenis hormon yang dilepaskan pada aliran darah sebagai respon pada sesuatu yang menimbulkan ketakutan, keseruan, hal yang mengasihkan, ancaman, hingga hal yang berbahaya. Hormon adrenalin tersebut diproduksi oleh kelenjar adrenal. Pada situasi yang membutuhkan respon fight atau flight, tubuh membutuhkan hormon adrenalin untuk menghadapinya. Seketika, hormon adrenalin akan dialirkan ke dalam darah secara mendadak dan keadaan tersebut dikenal dengan adrenaline rush. Bagi para pecinta tantangan di dalam hidupnya, hormon adrenalin merupakan teman setianya. Sebaliknya, individu yang tidak menyukai tantangan atau misalnya dalam posisi tertekan nih, itu akan menganggap hormon tersebut sebagai pemicu stres. Nah, kesimpulannya dalam pembalap F1 ialah ketika pembalap sudah berada di dalam mobil dan lintasan, mereka tentunya memiliki fokus dan target. Ya, kalau misal balapan ya jelas, mereka ingin menang, dan tadi ada disebut juga oleh sumber bahwa akan terdapat situasi di mana tubuh membutuhkan hormon adrenalin untuk memberikan respon fight atau flight. Nah, misalnya kita ambil contoh Max Verstappen di Brazil 2021, di mana dia benar-benar merasakan adrenalin melawan Lewis Hamilton, dan dia memberikan respon dengan cara fight, yaitu mempertahankan posisinya. Nah, di sini hormon adrenalin bekerja dalam Max, dan tentunya Lewis juga mengalami hal ini, dan dia ingin memberikan respon fight untuk menyalip Max. Nah, lalu balik lagi ke topik video ini, mengapa pembalap selalu emosian dan kesal jika sudah berada dalam lintasan? Tadi sumber juga mengatakan bahwa jika seseorang merasa tertekan, maka adrenalin dapat menjadi pemicu stres. Berarti pembalap merasa tertekan dan balapan tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka, sehingga mereka stres dan memberikan respon kesal, emosian, dan ngamuk-ngamuk tersebut. Kita ambil contoh Sebastian Vettel pada Meksiko 2016, di mana ia tertekan oleh Max Verstappen, dan ketika Max memotong jalur, Seb tentu kesal, dan di sini adrenalin membuat Seb cukup stres sehingga emosinya tidak terkendali. Seb pun juga tertekan oleh Daniel Ricciardo di belakangnya yang ingin mencoba untuk menyalipnya saat itu, dan akhirnya dia menahannya dan berujung-ujung ke penalti juga sih waktu itu ujung-ujungnya ya. Jadi adrenalin bisa menjadi musuh pembalap ketika balapan, apalagi jika mereka merasa tertekan atau balapan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan rencana mereka. Lalu saat free practice nih contohnya nih ya, masih santai karena free practice kan, dan nggak ada beban gitu kan, maksudnya kan hanya ya muter-muter mengenal sirkuit, mendapatkan data-data dan pelajari setup yang cocok untuk sirkuit tersebut. Nah, itu adalah tujuan free practice ya, mengenal sirkuit, mendapatkan data-data, dan mempelajari setup yang cocok untuk sirkuit tersebut. Tapi lagi dan lagi, mengapa pembalap tuh juga sering emosian gitu di sesi-sesi santai seperti itu, seperti free practice ya? Oke, balik lagi, bahwa bahkan sesi santai seperti free practice pun, pembalap juga memiliki target. Ya, pada hari itu yaitu mengenali sirkuit, mendapatkan data-data, dan mempelajari setup yang cocok. Jadi kita ambil contoh nih, misalnya aja nih ya, Esteban Ocon sedang hot lap. Hot lap itu adalah lap yang cepat ya, dia berkendara sekencang mungkin, dan misalnya nih, Nikita Mazepin dengan tidak sengaja menahannya, nggak sengaja ya, sehingga Esteban harus back off atau meng-cancel hot lap-nya ya, jadi ya kayak menghindar gitulah. Nah, Esteban tuh kesel sampai berkata kasar dan sebagainya. Ini contoh aja loh ya. Mengapa Esteban kesel nih misalnya nih, walaupun ini hanya free practice dan Nikita juga ngalangnya nggak sengaja gitu loh. Oke, pertama, mungkin Nikita saat itu menghalanginya di sektor sirkuit yang bahaya. Dan jika Esteban tidak menghindar atau mungkin reaction-nya nggak secepat kilat, bisa saja terjadi crash yang besar. Sehingga Esteban mungkin saat itu shock dan adrenalinnya bekerja nih. Karena kan ya merasa tadi ada bahaya gitu kan, dan ya itu emosinya nggak bisa dikendalikan gitu kan, emosian pasti kan. Nah, kedua, Esteban sedang menjelajahi sirkuit untuk mendapatkan data dan mengetahui seberapa kencang dia dan mobilnya bisa melaju di sirkuit tersebut.
Dan jika terhalang, ya kacau semua tuh rencananya kan. Dan dia harus mulai ulang lagi tuh dari awal lagi kan. Dimana sedikit ribet, dan mungkin akan merasa lebih tertekan lagi jika dia mengulangi lagi, karena kondisi sirkuit juga dapat terus berubah. Dan mungkin saja jika dia mengulang lagi, kondisi itu sirkuit tidak sama seperti yang pas dia tertahan tadi. Jadi akhirnya dia ya nggak bakal tahu gitu loh. Tadi pas dia lap pertama dia tuh bisa sekencang berapa sih dia tuh bisa melaju kan. Dan karena second lap itu misalnya lap ulangannya itu juga nggak kenceng, ya susah juga gitu kan. Jadi mungkin kalian sekarang udah nggak heran ya kenapa pembalap-pembalap ini tuh gampang emosian ketika mereka sudah berada di lintasan. Karena mereka sudah fokus nih, serius dan memiliki target ketika mereka sudah memasang helm dan masuki mobil dan berada dalam lintasan. Dan ya jika itu semua terganggu dan nggak sesuai rencana, ya mereka bakal merasa tertekan. Dan gak heran mengapa mereka kesal, karena balik lagi, adrenalin mereka bekerja ketika mereka tertekan. Dan bukan hal yang bagus juga atau bekerjanya, karena jika mereka merasa tertekan, itu dapat menjadi pemicu stres adrenalin tersebut. Sehingga ya mereka ya gampang emosian, seperti yang kita sering lihat lah di tim radio dan lain-lain gitu. Jadi itu saja untuk pembahasan hari ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Jika kalian memiliki saran dan kritik, bisa di komentar di kolom komentar. Dan ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan I'll see you guys next time. Goodbye.